Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 4? Bu Hawin doakan semoga anak-anakku kelas 4 selalu dalam lindungan Allah kesehatannya, selalu dalam lindungan Allah keimanannya, dan selalu dalam lindungan Allah ketakwaannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat, ibadah yang paling utama, ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, maka mari kita membaca doa, mau belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholat ini adalah ibadah kita yang harus kita laksanakan sebanyak berapa kali dalam sehari? 5 kali. Tetapi sebelum itu anak-anak, sebelum kita membahas tuntas tentang keutamaan sholat, kemudian tata cara sholat, bacaan-bacaannya, maka Bu Hawin mempunyai satu cerita. Cerita ini tentang persahabatan antara manusia dengan syaitan. Bagaimana keduanya bisa bersahabat? Diawali dengan si manusia ini pada waktu sholat subuh dia tidak mengerjakan sholat. Diketahui oleh setan dan dia mendatangi manusia, kemudian mereka berdua bersepakat untuk menjalin persahabatan. Kemudian saat zuhur tiba, manusia ini juga tidak mengerjakan sholat. Kegiranganlah si setan ini, bahagialah si setan ini, karena dia merasa bahwa inilah sahabat sejati saya nanti juga. Itu kata setan. Kemudian ketika ngasar tiba, seperti yang sudah dilakukannya tadi, manusia ini juga tidak melaksanakan sholat ngasar. Si setan mulai tersenyum keheranan, tidak gembira segembira tadi tidak, tetapi mulai keheranan, mulai berpikir, mulai mengingat-ingat sesuatu yang menurut setan ada yang ganjal ini. Kemudian saat sholat maghrib tiba, dikumandangkan azan, tetap saja si manusia ini tidak melaksanakan sholat. Si setan ini mulai gelisah anak-anak. Saat isya tiba, si setan ini mulai panik dan kemudian menghampiri manusia itu, ingin berbicara dengan manusia itu tadi, sahabatnya itu tadi. Wahai manusia, sudah cukup persahabatan kita sampai di sini. Lalu si manusia ini keheranan. Loh, setan, kita baru saja bersahabat. Tadi pagi loh, tadi subuh loh. Kok kamu sudah memutuskan persahabatan? Begini manusia. Kalau dulu nenek moyang saya, setahu saya, hanya satu kali membangkang kepada Allah, yaitu ketika dia disuruh bersujud kepada Allah, kepada Nabi Adam, tetapi nenek moyang saya tidak mau. Itu saja sudah dilaknat oleh Allah. Ya kamu sehari ini 5 kali membangkang sama Allah. Gimana? Bagaimana nanti murkanya Allah kepada kamu? Karena saya takut, saya tidak mau bersahabat dengan kamu. Saya takut murkanya Allah. Itu kata setan, sehingga setan pun pergi. Anak-anak, sholat ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Juga kalau kalian pasti sudah mendengar kisahnya tentang diturunkannya sholat, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj, langsung Allah menurunkan perintah sholat ini berhadapan dengan Nabi Muhammad, tidak melalui perantara. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 135 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selain itu banyak sekali keutamaan sholat anak-anak. Yang pertama, bahwa sholat itu bagaikan menghapus dosa-dosa kita sehari semalam. Karena diibaratkan dalam suatu hadis, sholat 5 waktu sama dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, sama dengan kita melaksanakan mandi sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Jadi bersihnya luar biasa. Lalu yang kedua, bahwa sholat ini nanti adalah amalan yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Jadi tidak ada pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Allah di hari kiamat kecuali bagaimana sholatmu.
Kemudian yang ketiga, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat juga bisa membuat hati kita tenang, hati kita tentram, dan juga mencegah kesombongan. Karena kenapa? Karena kita sadar bahwa ada yang jauh lebih agung, jauh lebih sempurna dibanding kita, yaitu yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tata cara sholat. Tetapi sebelum itu kalian harus memperhatikan apa yang harus disiapkan saat mau melaksanakan sholat. Yang pertama adalah tempatnya harus bersih, suci. Juga pakaian kita, juga seluruh anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Jangan lupa menghadap kiblat dan menutup aurat anak-anak. Dalam mempraktekkan sholat ini, Bu Awin minta pertolongan sama model kita, yaitu Bu Alaina. Siap ya Bu Alaina? Oke. Nah anak-anak, seperti ini. Aurat perempuan saat sholat. Ditutup seluruh badannya, yang kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Selain itu tidak boleh kelihatan. Jadi kalau bisa, para wanita, para siswi-siswi, anak-anakku yang perempuan, diusahakan mukenanya yang model seperti ini. Jangan yang putus itu nak, karena kalau putus bahaya. Kalau saat habis rukuk misalnya mengangkat tangan atau mau takbiratul ihram, kadang terbukalah aurat kita. Nah itu yang bisa membatalkan sholat. Kalau laki-laki sebenarnya mulai pusar sampai lutut, tetapi untuk menjaga kesopanan maka seluruh anggota tubuh yang penting sopan, dan yang terpenting itu tadi seperti ini contohnya di gambar ini. Selanjutnya berdiri tegak menghadap kiblat, lalu membaca niat. Niat diucapkan dengan lisan. Sholli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allah. Perempuan seperti ini. Oke. Seperti Bu Alaina. Allah gitu. Kalau laki-laki Allah di atas. Oke. Kalau perempuan Allahu akbar. Allah, ini laki-laki. Allahu akbar. Kemudian membaca, ya betul sekali, doa iftitah. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa aswila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke. Terima kasih Bu Alaina, nanti kalau butuh saya panggil lagi. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Seperti biasa, Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah pendek dan ruku. Anak-anak ketika ruku diusahakan berapa? Lurus 190 derajat seperti gambar ini ya. Jangan terlalu ke bawah kepalanya. Oke. Terus membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu bangun dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Tangannya bangun dari rukuk enggak boleh. Harus diam. Karena bergerak-gerak menambah gerakan dalam sholat itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi, sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Jadi ada dal di situ anak-anak.
syai'im ba, bukan. Yang betul syai'im ba. Ada dal di situ. Nanti kalau dalnya tidak terlihat, artinya juga akan berbeda. Oke, setiap bacaan kita ini ada artinya. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya sujud. Tolong Bu Halaina dipraktekkan sujud. Nah, seperti itu. Kalau perempuan seperti itu, nanti kalau laki-laki seperti ini tangannya ya, agak melebar. Kalau perempuan seperti ini. Berbeda ya anak-anak, begitu juga dengan rukuk. Nih, seperti itu. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud seperti itu. Kakinya, nah seperti gambar ini. Ya. Bacaannya bagaimana? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan sampai terlewat. Kemarin pas ada lomba itu ya, beberapa anak ada yang terlewat. Nah, jadi jangan sampai terlewat ini. Bacaan duduk di antara dua sujud harus benar-benar dihafal. Nah, setelah gerakan ini apa kira-kira anak-anak? Gerakan selanjutnya. Betul sekali, berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, dan seterusnya. Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, otomatis setelah rakaat yang kedua, sebelum berdiri, melaksanakan duduk tahiyat awal. Seperti ini, contoh duduk tahiyat awalnya sama dengan duduk iftirosi atau duduk di antara dua sujud. Nah, untuk bacaannya insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ya, lalu setelah itu, jika jumlah rakaatnya sudah habis, maka yang kita lakukan adalah duduk tahiyat akhir. Seperti ini duduk tahiyat akhir. Dan dilanjutkan gerakan yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah sholat kita anak-anak 5 kali dalam sehari saja. Bayangkan ketika peristiwa Isra Mi'raj berapa kali yang diperintahkan oleh Allah? 50 kali. Hingga sekarang hanya 5 kali. Ayo, oleh karena itu, ayo anak-anak, kita tertibkan sholat 5 waktunya. Dan marilah kita sholat dengan khusyuk, dengan tumakninah, seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Nah, marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa ada tugas di bawah ini. Silahkan dikerjakan. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan materinya tentang sholat ini yang belum Bu Hawin selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu menghormati orang tua, dan berakhlak terpuji dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.